Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Wow, luar biasa banget ya hari ini teman-teman. Setelah bahas terkait dengan grit, seni bertahan, kali ini teman-teman kita akan membahas terkait dengan seni mengelola keuangan gitu ya. Teman-teman, ketika Anda adalah seorang pengusaha, seorang pembisnis, teman-teman jangan lupa Anda harus belajar seni mengelola keuangan pribadi. Karena kenapa? Uang dari bisnis dan uang pribadi itu jangan dicampur, teman-teman. Jangan dijadikan satu, tuh jangan banget ya. Karena kenapa teman-teman, ada beberapa ciri-ciri gitu ya. Salah satunya orang kaya itu biasanya ketika mendapatkan uang gitu ya, dia nggak fokus untuk foya-foya beli ini beli itu, bukan teman-teman, melainkan dia akan fokus bagaimana sih bisa menggandakan uang ini gitu. Jadi berpikirnya bukan beli tapi bagaimana bisa jual gitu. Dalam artian apa? Ketika sudah memiliki uang gitu ya, uangnya ini bagaimana uang ini bisa berlipat ganda gitu. Berlipat ganda dengan cara apa? Dibisniskan lagi dengan misal bisa kita berjualan atau kita membangun bisnis baru seperti. Nah, bagi teman-teman semuanya, itulah ketika orang lain menerima gaji, biasanya mereka lebih sibuk bagaimana sih uang ini bisa dibelanjakan, beli ini beli itu gitu ya. Beda dengan orang yang cerdas teman-teman. Biasanya orang yang cerdas akan berpikir bagaimana uang ini bisa terus berlipat ganda gitu ya. Jadi teman-teman, ada beberapa seni bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita agar keuangan antara uang usaha dan uang bisnis itu kita bisa memaksimalkan gitu ya. Karena seperti ini teman-teman, kalau misal kita menerima gaji atau kita punya uang, fokusnya jangan untuk beli, tapi bagaimana melipat gandakan. Atau terkait dengan jualan gitu ya, kita bisa jual, kita bisa beli apapun untuk bisa kita bisniskan lagi. Nah teman-teman, ketika kita menerima uang atau kita punya penghasilan misal 100 juta dalam waktu 1 bulan, nah kita harus memilah dan memilih teman-teman, apa yang jadi prioritas kita, apa yang memang kita perlukan gitu. Jadi bukan sekedar kita untuk asal-asalan gitu ya. Ada beberapa prosentase yang harus kita lakukan teman-teman. Yang pertama, bagaimana seni mengelola uangnya. Dari uang 100 juta tadi teman-teman, kita bisa buat prosentase. Semisal yang pertama 10%-nya kita investasikan untuk kehidupan kita di waktu tua nanti. 10%-nya lagi kita bisa gunakan untuk sedekah atau beramal teman-teman. Kemudian yang ketiga, 10%-nya lagi kita fokuskan untuk bagaimana sih 10%-nya itu untuk cadangan nantinya. Dan ada 20% untuk bisa memenuhi kewajiban kita. Dalam artian apa? Bagi teman-teman yang masih punya hutang bank atau sesuatu yang memang bersifat kayak kredit seperti itu, ini harus kewajiban yang memang harus segera diselesaikan gitu. Nah kemudian baru 50%-nya kita bisa gunakan, kita bisa habiskan untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk keperluan. Hanya saja jangan sampai 100%-nya itu yang kalian habiskan. Jadi teman-teman, 100% itu, 100 juta itu harus kalian pilih dan pilih, harus buat prosentase, harus buat skala prioritasnya agar keuangan Anda bisa lebih terjamin nantinya. Sehingga ketika Anda memerlukan hal yang sangat mendadak teman-teman, kalian sudah punya uang cadangan. Jadi jangan sampai 10% uang yang kalian kategorikan untuk kehidupan Anda di waktu tua itu Anda gunakan. Jadi apapun yang terjadi, uang itu jangan digunakan. Seperti itu. Nah Kak, bagaimana kalau misalnya terkait dengan tanggungan udah selesai, gimana nantinya gitu ya. Teman-teman, kalau misal tanggungan Anda sudah selesai, 20% yang Anda berikan atau Anda gunakan untuk membayar kewajiban atau membayar hutang dan lain-lainnya itu tadi ya, terkait dengan kewajiban gitu ya, Anda bisa fokus kumpulkan untuk bisa mencapai apa yang Anda inginkan. Teman-teman, itu dari saya bagaimana seni mengelola keuangan Anda. Hanya saja satu kuncinya, jangan pernah campur uang bisnis Anda dengan uang pribadi Anda teman-teman. Itu dari saya teman-teman, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.